Bahasa semesta. Ketika rasa menjadi doa dan keheningan menjawab, apakah semesta benar-benar berkomunikasi dengan kita? Apa makna di balik perasaan, kejadian, dan keheningan? Video ini menggali hakikat bahasa semesta, sebuah komunikasi halus antara jiwa manusia dan kesadaran universal melalui rasa, getaran, dan keheningan batin. Isi video merupakan hasil kontemplasi, bukan dogma, cocok untuk kamu yang sedang menempuh perjalanan spiritual, pencarian makna hidup, atau ingin hidup lebih selaras dengan kehendak ilahi. Simak, rasakan, dan temukan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Bahasa semesta mengungkap getaran jiwa dan kesadaran ilahi. Dalam sunyi terdalam manusia, ada suara yang tidak terucap. Dalam keheningan semesta, ada pesan yang tak tertulis. Itulah bahasa semesta, bahasa yang tidak diucapkan dengan lidah, tapi dirasakan oleh jiwa. Bahasa semesta bukan milik agama tertentu, bukan pula hasil dogma atau doktrin. Ia adalah getaran murni yang menghubungkan manusia dengan sumbernya, melampaui pikiran, melewati logika, dan sampai pada inti kesadaran. Video ini bukan video untuk mengerti, tapi untuk mengingat siapa diri kita, dari mana asal kita, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan semesta tanpa kata, tanpa bentuk, tapi penuh makna. Apa itu bahasa semesta? Ketika jiwa belajar mendengar tanpa telinga, di balik segala yang tampak, suara, bentuk, gerak, kata, ada sesuatu yang lebih dalam sedang berbicara. Bukan lewat kalimat, bukan melalui simbol, tetapi melalui getaran. Dan itulah yang disebut bahasa semesta. Semesta tidak berbicara dengan kata. Ia tidak menjawab pertanyaanmu dengan suara, tidak menjelaskan kebenaran dengan logika. Ia hanya menggetarkan frekuensi tertentu, dan jiwa yang tenang akan memahaminya tanpa harus mengerti. Bahasa yang hidup dalam keheningan. Bahasa semesta adalah bahasa tanpa huruf dan tanpa bunyi, namun mampu menyentuh lebih dalam dari apapun yang bisa dituliskan. Ia muncul dalam rasa yang tiba-tiba menguat saat kamu sedang sendiri, dalam getaran batin yang kamu rasakan saat berada di tempat yang sunyi, dalam sinkronisitas aneh yang terjadi seolah semesta sedang menjawabmu dengan peristiwa nyata. Dan sesungguhnya, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 3. Semesta berbicara, tapi tidak dengan suara. Ia berbicara lewat tanda-tanda, dan hanya hati yang peka yang bisa membacanya. Bahasa ini tidak butuh diterjemahkan, tapi diresapi. Ketika kamu mengirimkan rasa cinta yang murni, semesta menangkapnya dan menggetarkan sekitarmu dengan kedamaian. Ketika kamu berada dalam syukur yang dalam, semesta membalasnya dengan ketercukupan yang tak kamu minta. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. 1 Korintus 4:20. Alkitab. Bahasa semesta bukanlah kode yang perlu dipecahkan, tapi aliran energi yang perlu diselaraskan. Kekuatannya bukan pada bentuk, tapi pada keadaan, keberadaan. Kita terhubung oleh getaran, bukan kata. Semesta bukan entitas asing yang mengawasi kita dari kejauhan. Ia adalah medan kesadaran yang merespons, menyatu, dan memantulkan apapun yang kita pancarkan. Aku adalah getaran murni
dari seluruh alam semesta. Bhagavad Gita 7 ayat 8 parafrasa. Sesuatu yang besar itu senantiasa tidak terdengar, tidak terlihat, namun tidak ada yang tidak disinari olehnya. Tao Te Ching pasal 14. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Kaf ayat 16. Maka semesta bukan jauh dan asing, tapi sangat dekat dan menyatu, dan bahasanya bisa kamu rasakan dalam setiap denyut kesadaranmu. Maka bahasa semesta adalah rasa terdalam yang kita getarkan, keheningan sadar yang kita hadirkan, getaran batin yang selaras dengan hukum semesta, kesatuan antara kita dan Yang Maha Mengada. Kamu tidak perlu tahu cara berbicara dengan semesta. Kamu hanya perlu berhenti berbicara dan mulai hadir sepenuhnya. Bahasa semesta tidak akan pernah ditemukan di buku, namun bisa kamu dengar di dada yang hening. Ia tidak akan datang saat kamu memaksanya, tapi akan hadir saat kamu menjadi selaras dengannya. Dialah yang menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surah As-Saidah ayat 9. Karena pada akhirnya bukan telinga yang mendengar bahasa semesta, tapi hati yang bersih dan jiwa yang sadar. Dari energi menjadi makna. Ketika getaran menjadi pesan jiwa, semesta tidak terdiri dari benda-benda padat seperti yang tampak oleh mata. Pada hakikatnya, semua yang ada adalah energi, bergetar pada tingkat yang berbeda-beda. Namun, energi ini tidak acak. Ia membawa pola, ia membawa makna, dan ketika energi itu disentuh oleh kesadaran, ia menjadi pesan. Inilah awal mula bahasa semesta, getaran yang bermakna, bukan sekadar gerak tanpa tujuan. Energi adalah materi dalam gerak halus. Dalam fisika kuantum, atom tidak padat. Di dalamnya, lebih dari 99% adalah ruang kosong yang bergetar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran frekuensi, hukum, dan kehendak. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Segalanya adalah gelombang, tubuh, pikiran, cahaya, bahkan niat. Dan gelombang ini berinteraksi. Mereka mempengaruhi satu sama lain, seperti musik yang saling beresonansi. Rasa adalah penerjemah energi menjadi makna. Energi sendiri netral, tapi ketika ia masuk ke dalam kesadaran manusia, ia diterjemahkan oleh rasa. Getaran rendah bisa terasa sebagai takut, gelisah, iri. Getaran tinggi bisa terasa sebagai syukur, damai, cinta. Disinilah makna muncul. Makna bukan ditentukan oleh dunia luar, tapi oleh getaran di dalam yang menangkapnya. Semesta tidak mengirim kata, tapi frekuensi. Ketika kamu berdoa, semesta tidak menerima kalimatmu, tapi frekuensi dari doamu. Ketika kamu berjalan di alam, semesta tidak menyapa dengan kata-kata, tapi dengan getaran hening yang memeluk batinmu, dan dia mewahyukan kepada setiap langit urusannya. Quran Surah Fussilat ayat 12. Ayat ini mengisyaratkan semesta pun mendapat wahyu dalam bentuk getaran ilahi yang sesuai dengan kesadarannya masing-masing. Ketika jiwa yang murni menyentuh getaran semesta, saat batinmu bening dan tenang, kamu mulai bisa menangkap makna dari energi yang sangat halus. Sebuah suara burung terasa sebagai pesan ketenangan. Sebuah peristiwa kecil
bisa terasa sebagai jawaban atas doa. Sebuah mimpi membawa frekuensi yang menjernihkan luka. Apabila telah aku cintai hambaku, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Hadis Qudsi, riwayat Bukhari. Itulah puncak komunikasi. Ketika kita tidak lagi menafsir energi semesta dari ego, tapi dari cinta yang menyatu. Makna lahir dari kesadaran, bukan dari kata. Kata adalah simbol, tapi makna sejati hanya bisa lahir dari kesadaran. Semakin dalam kesadaranmu, semakin dalam pula makna yang kamu tangkap dari getaran kehidupan. Barang siapa yang diberi hikmah, sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Dan hikmah adalah hasil dari penyaksian, bukan pengumpulan informasi. Semesta tidak bicara melalui logika. Ia menggetarkan keberadaanmu dan menunggu apakah kamu cukup hening untuk menangkap makna dari getaran itu. Saat kamu belajar membaca energi, kamu tidak hanya mengetahui apa yang terjadi, tapi kamu mulai memahami mengapa itu diizinkan terjadi. Inilah perjalanan dari energi menjadi makna, dari fenomena menjadi pesan, dari kejadian menjadi pelajaran, dari semesta menjadi kesadaran. Getaran, fondasi segala yang ada. Dalam getaran kita diciptakan, dalam getaran kita kembali. Segala sesuatu adalah getaran. Bahkan sebelum cahaya tercipta, semesta adalah frekuensi murni yang berdenyut dalam kehendak ilahi. Kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Quran Surah Yasin ayat 82. Kata kun bukan hanya perintah. Ia adalah gelombang penciptaan. Ia mengandung energi yang menyusun atom, ruang, dan waktu. Dan sejak saat itu, seluruh alam semesta menjadi orkestra frekuensi. Di balik materi, ada gerak halus. Apa yang tampak sebagai benda padat, jika dilihat lebih dalam, terdiri dari atom, dan di dalam atom, hanya energi yang bergetar. Itulah yang membuat gunung tampak diam, padahal ia hidup. Itulah yang membuat suara, warna, dan bahkan rasa hanyalah perbedaan dalam frekuensi. Yang Maha menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Quran Surah Al-Mulk ayat 3. Keseimbangan itu tidak tampak dalam bentuk, tetapi dalam pola getaran. Kesadaran manusia sama dengan resonansi kecil dalam lautan getaran. Setiap manusia adalah medan getaran yang hidup. Pikiranmu bergetar, perasaanmu bergetar, niatmu pun memancarkan frekuensi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Perubahan tidak dimulai dari luar, tapi dari frekuensi di dalam diri. Getaran menarik getaran sejenis. Hukum resonansi itu nyata. Cinta menarik cinta. Syukur menarik kelimpahan. Takut menarik kekacauan. Karena semesta tidak menilai baik atau buruk, hanya menyelaraskan. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang akan kamu tarik. Hukum sunatullah, hukum alam yang berlaku universal. Getaran adalah bahasa awal penciptaan dan juga gerbang menuju pemahaman batin. Ia membentuk semesta dan juga membentuk takdir kita. Maka, bila kamu ingin mengubah dunia luar, mulailah
dengan menjernihkan getaran dalam. Karena semesta tidak mendengar apa yang kamu ucapkan. Ia merespons apa yang kamu pancarkan. Rasa adalah indera jiwa untuk membaca semesta. Ketika hati menjadi alat penerjemah getaran ilahi, jika semesta berbicara lewat getaran, lalu apa alat kita untuk menangkapnya? Jawabannya adalah rasa. Rasa bukan sekadar perasaan biasa. Rasa adalah indera batin yang mampu membaca gelombang halus sebelum kata terbentuk, sebelum pikiran menafsir. Rasa adalah indera jiwa untuk membaca semesta. Ketika hati menjadi alat penerjemah getaran ilahi, maka kami ilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Quran Surah Asy-Syams ayat 8. Ilham adalah rasa yang muncul dari lapisan terdalam jiwa. Bukan suara, bukan ide, tapi getaran makna yang menyentuh batin. Rasa adalah kompas jiwa. Saat kamu berada di tempat yang selaras, kamu merasa tenang. Saat seseorang tulus padamu, kamu merasakan hangat meski tanpa kata. Saat pilihan hidup tidak selaras, ada sesuatu yang mengganjal, walau logika menyetujuinya. Itulah rasa sebagai getaran yang membaca kehadiran semesta. Rasa tidak bisa dipalsukan. Pikiran bisa pura-pura ikhlas, lidah bisa pura-pura sabar, tapi rasa tak bisa berbohong karena ia adalah frekuensi aslimu. Allah berfirman, bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu ialah iman, keikhlasan, dan sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Iman bukan tampak di luar, tapi terasa dari dalam. Rasa yang halus menyatu dengan bahasa semesta. Semakin bening rasamu, semakin cepat kamu memahami makna di balik kejadian. Semakin selaras kamu dengan waktu ilahi, semakin dekat kamu pada getaran ketuhanan. Allah berfirman, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Dekatnya Allah bukan dalam jarak, tapi dalam getaran batin. Rasa adalah pintu. Saat rasa kamu halus, dunia pun terasa halus. Saat rasa kamu tenang, hidup pun mulai mengalir. Maka, jagalah rasa seperti kamu menjaga mata. Karena dari rasa yang jernih, kamu akan tahu semesta sedang berbicara kepadamu setiap saat. Pikiran, ego, dan kabut getaran. Ketika suara di kepala menghalangi pesan dari semesta, bayangkan langit malam, tenang, hening, dan penuh cahaya bintang. Kini bayangkan langit itu tertutup awan tebal, suara angin kencang, dan kabut gelap. Itulah yang terjadi saat pikiran dan ego mendominasi rasa. Getaran semesta tetap hadir, tapi tertutup oleh riuh dalam kepala. Pikiran bukan musuh, tapi harus dijernihkan. Pikiran adalah alat, bukan pusat. Tapi ketika pikiran mengambil alih seluruh perhatian, ia memotong sambungan halus antara jiwa dan getaran semesta. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar. Quran Surah Al-Arif ayat 179. Pikiran yang penuh ego akan membuatmu melihat, tapi tidak menyadari, mendengar, tapi tidak menangkap makna. Ego adalah pusat getaran palsu. Ego
bukan hanya kesombongan. Ia adalah aku palsu yang selalu ingin mengatur, menilai, membandingkan, dan menguasai. Ego hidup dari ketakutan, penghakiman, keinginan akan kontrol, ilusi tentang aku yang terpisah. Dan selama ego memegang kendali, rasa murni akan tertutupi karena ego tidak selaras dengan frekuensi semesta. Barang siapa mengenal dirinya yang sejati, maka ia mengenal Tuhannya. Hadis, makna spiritual. Diam adalah obat kabut pikiran. Ketika kamu diam, bukan hanya tubuhmu yang berhenti, tapi perlahan pikiran pun menjadi sunyi. Dan disitulah suara semesta mulai terdengar kembali, bukan lewat telinga, tapi melalui keheningan batin. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Quran Surah Asyam ayat 9. Pikiran dan ego bukan harus dimusnahkan, tapi dijinakkan. Karena hanya ketika kamu tidak lagi dikendalikan oleh isi kepalamu, kamu akan mulai mendengar pesan semesta yang halus dan dalam. Tenangkan pikiranmu dan rasakan semesta tak pernah berhenti berbicara. Hanya saja kamu terlalu ramai untuk mendengarnya. Rasa sebagai doa tanpa kata. Ketika jiwa mengirim pesan ke langit lewat getaran terdalam, kebanyakan orang berdoa dengan kata-kata. Namun, di kedalaman kesadaran, doa sejati tidak diucapkan, melainkan dipancarkan. Itulah rasa. Doa yang tidak terdengar, tapi sangat didengar. Kadang kita tidak tahu harus berkata apa. Kadang kita hanya menangis atau diam penuh harap. Kadang kita hanya menatap langit dan merasa, aku ingin dimengerti. Dan saat itulah doa kita paling jujur. Karena bukan kata-kata yang dikirimkan ke langit, tetapi getaran rasa yang tulus. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surah Ghafir ayat 60. Tapi semesta menjawab, bukan dari teks doamu, melainkan dari frekuensi yang kau pancarkan saat berdoa. Rasa murni sama dengan doa tanpa syarat. Ketika kamu memancarkan syukur, cinta, atau pasrah yang tulus, itu adalah bentuk doa terdalam, karena kamu sedang berada dalam frekuensi terdekat dengan ilahi. Orang yang paling dekat dengan Tuhannya adalah orang yang hatinya penuh tunduk dan bersih. Tidak penting panjang doamu, yang penting apakah jiwamu sedang memancarkan kejujuran. Rasa adalah bahasa getaran jiwa. Doa bukan permintaan. Doa adalah resonansi, menyelaraskan diri dengan kehendak semesta hingga semesta ikut bergetar dalam arah yang sama. Dan kadang jawaban doa tidak datang dalam bentuk keinginanmu, tetapi dalam bentuk yang kamu butuhkan untuk tumbuh. Bila kamu tidak bisa berkata-kata dalam doamu, pancarkanlah rasa yang jujur, dan langit akan memahaminya. Karena rasa adalah bahasa doa yang tidak bisa dibohongi, dan semesta selalu menjawab bahasa yang paling murni. Syukur, cinta, dan ikhlas adalah frekuensi tertinggi. Saat jiwa bergetar di nada semesta tertinggi, dalam orkestra semesta, setiap getaran memiliki kualitasnya sendiri. Ada yang berat, gelisah, memaksa, dan ada yang ringan, hangat, membebaskan. Di antara semua getaran yang dipancarkan oleh manusia, ada 3 frekuensi yang paling selaras dengan semesta, yaitu syukur, cinta, dan ikhlas.
Syukur adalah kunci getaran penerimaan. Syukur bukan hanya ucapan, tapi getaran pengakuan. Segalanya telah cukup, aku terima dengan sadar. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Syukur melapangkan ruang batin, dan ketika ruang batin lapang, semesta mudah mengalir masuk. Cinta adalah frekuensi paling murni. Cinta yang dimaksud bukan ketertarikan pribadi, tapi cinta universal. Cinta yang tidak ingin menggenggam, tapi menyaksikan dengan kasih. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Fatihah ayat 1. Nama pertama Allah dalam Al-Fatihah adalah cinta. Cinta sejati tidak menuntut balasan. Ia memancar seperti cahaya matahari, memberi karena itulah kodratnya. Dan semesta adalah cermin. Ketika kamu memancarkan cinta, kamu sedang menyatu dengan sifat pencipta. Ikhlas adalah getaran pelepasan. Ikhlas bukan hanya melepaskan hasil, tapi juga melepaskan kendali, bahwa aku harus tahu semuanya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Ikhlas adalah ketika hati tetap tenang, walau logika belum mengerti. Dan saat itu terjadi, semesta bekerja lebih bebas, tanpa batasan egomu. Syukur membuka, cinta mengalirkan, ikhlas membebaskan. Jika hatimu mampu bergetar dalam 3 nada ini, kamu tidak perlu tahu bahasa semesta dengan akal. Kamu telah menjadi bahasa itu sendiri. Melatih keheningan adalah jalan menuju kejernihan rasa. Sunyi adalah bahasa tertua antara jiwa dan semesta. Jika rasa adalah penerjemah getaran, maka keheningan adalah medan tempat rasa itu bekerja. Tanpa keheningan, rasa akan tercampur. Tanpa sunyi, getaran akan bergesekan dengan bisingnya pikiran. Hening adalah keadaan, bukan sekadar diam. Banyak orang diam, tapi batinnya masih gaduh. Keheningan sejati bukan ketiadaan suara luar, tapi kebeningan ruang dalam. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Quran Surah Al-Muzammil ayat 10. Ayat ini turun ketika Nabi diperintahkan untuk menyendiri dalam malam yang panjang, karena hening adalah kekuatan, bukan pelarian. Latihan keheningan sederhana. Pertama, mulailah dengan pernapasan sadar. Tarik napas perlahan, sadari rasa tubuhmu, dan biarkan dunia reda. Kedua, tutup mata dan dengarkan rasa. Jangan lawan pikiran, biarkan lewat seperti awan. Kamu hanya menyaksikan. Ketiga, tidak mencari apa-apa. Keheningan bukan untuk mendapat jawaban, tapi untuk mengosongkan wadah agar jawaban datang tanpa kamu paksa. Mengapa keheningan menyambung ke semesta? Keheningan adalah frekuensi dasar semesta. Sebelum ada suara, cahaya, bentuk, yang ada hanyalah sunyi yang sadar. Itulah asal segala sesuatu. Dan ketika kamu masuk ke hening itu, kamu tidak lagi berkomunikasi dengan semesta. Kamu menyatu dengannya. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Mereka yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dalam keheningan,
kamu tidak berbicara, tapi semesta tahu apa yang kamu rasakan. Kamu tidak mendengar, tapi kamu mulai memahami tanpa suara. Dan di titik paling hening, kamu akan sadar, aku tidak sedang membaca bahasa semesta. Aku sedang menjadi bagian dari semesta yang sedang berbicara. Ketika rasa menjadi resonansi dan semesta mulai menjawab, bayangkan sebuah mangkuk kristal. Ketika kamu menyentuhnya dengan nada tertentu, mangkuk itu akan bergetar dan menjawab dengan nada yang sama. Beginilah semesta bekerja. Ia adalah ruang maha luas yang merespons frekuensi terdalam manusia. Dan ketika rasa batinmu mulai memancarkan getaran yang jernih dan konsisten, semesta mengirimkan resonansinya kembali kepadamu lewat pengalaman, pertemuan, kemudahan, atau bahkan ujian. Resonansi adalah dialog tanpa kata. Semesta tidak menjawabmu dengan kalimat. Ia menjawab dengan peristiwa, dengan jalan yang tiba-tiba terbuka, atau justru pintu yang tertutup untuk melindungimu. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Ini bukan sekedar keajaiban, ini resonansi antara getaran batin dan kehendak ilahi. Apa yang kamu getarkan, itulah yang kamu tarik. Jika kamu hidup dalam ketakutan, kamu akan menarik situasi yang menegaskan ketakutanmu. Jika kamu hidup dalam rasa syukur, kamu akan menarik keadaan yang meneguhkan syukur itu. Jika kamu hidup dalam cinta tanpa syarat, kamu akan dipertemukan dengan yang mencintai tanpa syarat. Semesta tidak memilih-milih. Ia hanya memantulkan. Seseorang diberi sesuai dengan niatnya. Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika doamu menjadi gelombang yang kembali, pernahkah kamu berdoa dalam diam dan esoknya tiba-tiba kamu diberi kekuatan untuk menghadapi sesuatu? Bukan solusi instan, itu bukan kebetulan, itu adalah resonansi. Semesta tidak selalu memberi apa yang kamu minta, tapi selalu mengirim siapa kamu saat berdoa. Doa yang disertai rasa mendalam menggetarkan ruang semesta, dan ruang semesta itu selalu kembali ke sumbernya. Resonansi terjadi saat pertama rasa dan niatmu jujur, tanpa sandiwara atau manipulasi. Kedua, kamu tidak sekadar berharap, tapi juga menyesuaikan getaranmu dengan harapan itu. Ketiga, kamu berhenti mengejar, tapi mulai menjadi pribadi yang layak menerima. Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Dia melihat hati dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Rasa yang murni akan memantulkan semesta yang murni. Dan ketika kamu hidup bukan sekadar berpikir, tapi bergetar dari dalam, semesta tidak bisa tidak menjawab. Karena kamu telah menjadi nada, dan semesta adalah ruang gemanya. Maka jangan tanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi tanyakan, getaran apa yang sedang aku pancarkan? Menjadi penyaksi, bukan pengamat. Ketika diri tidak lagi menilai, hanya menyatu. Ada perbedaan halus, namun dalam antara mengamati dan menyaksikan. Pengamat melihat dari luar. Ia mengukur, menganalisis, menilai, membandingkan. Penyaksi hadir dari dalam. Ia tidak terpisah dari apa yang ia saksikan. Ia menyatu, bukan dengan pikiran, tapi dengan kesadaran. Inilah yang membedakan kesadaran yang aktif
secara spiritual dengan kesadaran yang sekadar intelektual. Pengamat, ego yang ingin mengerti. Ketika kita mengamati, kita cenderung menggunakan pikiran sebagai alat utama. Namun pikiran penuh dengan memori, luka lama, harapan dan ekspektasi. Maka pengamat tidak netral. Ia melihat hidup melalui lensa keinginan dan ketakutan. Ia menilai baik atau buruk, suka atau tidak suka, benar atau salah, semua dari sudut pandangnya. Penyaksi, jiwa yang menyatu tanpa mengganggu. Penyaksi tidak mengintervensi. Ia tidak melawan, tidak menuntut, tidak membandingkan. Ia mengizinkan realitas tampil sebagaimana adanya, dan justru dari penyaksian itulah makna sejati muncul. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, malaikat akan turun kepada mereka. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Quran Surah Fussilat ayat 30. Keteguhan yang dimaksud bukan keras kepala, tapi ketenangan penyaksian dalam keheningan jiwa. Latihan menjadi penyaksi. Pertama, sadari tanpa menghakimi. Ketika marah muncul, tidak perlu menolak. Hanya sadari, ini marah. Saat sedih datang, hadiri tanpa ingin cepat-cepat bahagia. Kedua, tidak langsung bereaksi. Penyaksi memberi ruang antara stimulus dan respons. Di ruang itulah ada kebebasan dan kesadaran. Ketiga, tanyakan, siapa yang sedang menyadari semua ini? Pertanyaan ini membawa kita pulang ke kesadaran murni, bukan pikiran reaktif. Ketika engkau melepaskan semua identitas dan peran yang kamu pikirkan, siapa yang tersisa sebagai pengamat yang tenang? Penyaksian membawa kedamaian yang tidak bergantung. Ketika kamu menjadi penyaksi, kamu tidak lagi mencari alasan untuk damai. Kamu menjadi damai itu sendiri, tidak lagi terganggu oleh kata-kata orang, tidak mudah terseret gelombang rasa, tidak tergoda untuk membalas atau membuktikan apapun. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Hadis, makna batin, karena diri sejati hanya bisa ditemukan dalam diam yang menyaksikan. Pengamat menggunakan pikiran untuk memahami semesta. Penyaksi menggunakan keheningan untuk menjadi bagian darinya. Dan ketika kamu benar-benar menjadi penyaksi, semesta tidak lagi terpisah darimu. Ia adalah kamu, dan kamu adalah bagian dari arusnya yang tak terbantahkan. Titik hening menyatu dengan getaran semesta. Saat tidak ada lagi aku, hanya ada yang ada. Di balik semua suara, rasa, gerak, dan pencarian, ada satu ruang sunyi yang tidak pernah berubah. Hening. Hening bukan kekosongan. Ia bukan kehampaan yang mati, melainkan keberadaan murni yang tidak terganggu oleh apapun. Dalam hening ini, getaran semesta tidak lagi datang dan pergi, karena kamu telah menyatu dengannya. Hening adalah keadaan asal. Sebelum semesta lahir, tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada bentuk. Yang ada hanya kesadaran hening. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Di titik terdalam itu, kita tidak menjumpai Tuhan sebagai objek, tapi menyatu dalam keberadaannya sebagai kesadaran. Apa itu titik hening? Bukan tidur, karena kamu sepenuhnya sadar. Bukan berpikir,
karena tidak ada gagasan, bukan merasa karena tidak ada gelombang emosi, hanya hadir tidak sebagai aku, tapi sebagai kesaksian murni. Berdiam dirimu dengan Allah lebih baik daripada berkata-kata dengan makhluk. Titik hening bukan tujuan akhir, tapi awal dari kehidupan yang baru. Kehidupan dalam keselarasan penuh. Di sana, kamu tidak lagi bicara pada semesta. Kamu tidak lagi berdoa untuk sesuatu, karena kamu telah menjadi doa itu sendiri. Dan semesta tidak lagi menjawabmu. Semesta menjadi kamu. Kehidupan sebagai bahasa semesta. Setiap peristiwa adalah kalimat, setiap momen adalah pesan. Setelah menyelami getaran, rasa dan keheningan, muncullah satu kesadaran agung. Seluruh hidup kita adalah bagian dari bahasa semesta itu sendiri. Semesta tidak hanya berbicara lewat energi halus atau meditasi, tapi juga melalui peristiwa nyata, pertemuan yang tak disengaja, ujian hidup, kehilangan, kelahiran, dan keheningan yang datang tiba-tiba. Hidup menuliskan pesannya lewat kejadian. Setiap kejadian adalah bagian dari kalimat semesta. Ada kalimat bahagia, ada kalimat penuh air mata, ada kalimat yang sulit dibaca hari ini, tapi kelak menjadi puisi yang mengubah jiwa. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6 bukan hanya ajaran spiritual. Bahkan wahyu Tuhan pun diberikan melalui peristiwa, bukan sekadar teori. Manusia sebagai getaran Tuhan di bumi, menjadi cermin ilahi dalam gerak dan diam. Dari semua ciptaan semesta, manusialah yang diberi kesadaran tertinggi untuk menyadari bahwa dirinya bagian dari Sang Pencipta dan sekaligus cermin baginya di bumi. Aku tiupkan ruhku kepadanya, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu malaikat kepadanya dengan bersujud. Quran Surah Sad ayat 72. Ini bukan sekedar penciptaan, ini adalah penyerahan getaran Tuhan ke dalam diri manusia. Ruh bukan milik kita. Ia adalah percikan kesadaran ilahi yang menumpang tubuh fana. Maka manusia bukan hanya yang hidup, tapi yang menghidupkan melalui getaran kesadarannya. Kita adalah pemancar frekuensi kehadirannya. Setiap kali kita memilih kasih daripada kebencian, pengampunan daripada pembalasan, ketulusan daripada pamrih, kita sedang memantulkan getaran Tuhan ke bumi. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Maka manusia sejati bukan yang paling tahu, tapi yang paling mampu mewujudkan getarannya dalam hidup nyata. Tugas kita menjadi jembatan antara langit dan bumi. Manusia berdiri di antara dua dunia. Dunia ruhani adalah kesadaran ilahi. Dunia jasmani adalah realitas bumi. Di antara keduanya, manusia menjadi jembatan, menghadirkan cinta Tuhan dalam bentuk tindakan, mengalirkan rahmat Tuhan dalam bentuk perilaku. Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Kamu bukan hanya bagian dari semesta, kamu adalah getaran dari Tuhan yang diberi bentuk. Maka jagalah frekuensimu, karena lewatmu semesta bisa merasakan kebaikannya. Dan lewat hidupmu, Tuhan sedang memperkenalkan dirinya dalam bentuk yang paling nyata.
Hidup bukan lagi medan perjuangan, tapi medan getaran. Ketika hidup dilihat dengan pikiran, semuanya jadi masalah. Ketika hidup dirasa dengan kesadaran, semuanya jadi pelajaran. Dan saat kamu benar-benar hadir, setiap napas menjadi doa, setiap langkah menjadi zikir, setiap momen menjadi pertemuan dengan Sang Sumber. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Al-Juriyat ayat 56. Ibadah tertinggi bukan hanya ritual, tapi hidup sebagai kesadaran yang terhubung dengan Sang Pencipta. Dan kini kamu tahu, kamu tidak pernah sendiri, karena sejak awal semesta tidak pernah meninggalkanmu. Kamu hanya perlu diam, kembali ke rasa, dan hadir sepenuhnya. Maka semuanya akan berbicara padamu dalam bahasa yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang telah pulang. Bahasa semesta bukan untuk dibaca, tetapi untuk dirasakan. Setelah melewati perenungan, kita sampai pada pemahaman yang sederhana namun dalam. Semesta bukan hanya ciptaan. Ia adalah cermin, guru, dan sahabat kesadaran. Dan bahasa semesta adalah getaran yang dibaca bukan dengan pikiran, tetapi dengan rasa yang jernih dan hati yang hening. Kita telah belajar bahwa segala sesuatu adalah frekuensi. Perasaan manusia adalah gelombang doa. Getaran rasa yang murni akan mengundang resonansi semesta. Hening bukan kekosongan, tapi jalan pulang menuju diri sejati. Dan manusia bukan hanya pengamat, tapi penyaksi dari gerak ilahi yang hidup di dalamnya. Kini, kita tidak lagi mencari bahasa semesta. Kitalah bahasa itu. Dalam diam kita, dalam syukur kita, dalam ketulusan yang tak terlihat. Maka, tidak perlu menjadi suci untuk memahami semesta. Cukup menjadi hadir sepenuhnya dalam tiap rasa, tiap napas, dan tiap getar kehidupan. Semesta tidak jauh. Ia tidak menuntut. Ia hanya menunggu kita menyadari bahwa kita tak pernah terpisah darinya. Dan disitulah semua bahasa menjadi satu. Rasa, hening, cinta, dan kesadaran. Selamat berjumpa kembali di kesadaran berikutnya. Wassalam.